udah hadir semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya sudah semua, Pak. Oke, kalau sudah semua ya. Jadi saya mohon maaf yang pertemuan minggu kemarin ya, karena kendala jaringan ya. Jadi kita ganti hari apa ya? Hari Sabtu ya. Diganti hari Sabtu. Sebelumnya, sebelum kita lanjut ya, kita berdoa dulu ya menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih teman-teman sudah hadir pada kuliah instrumentasi. Jadi sebelum kita menginjak materi ya, ada yang ingin saya tanyakan, gimana menurut teman-teman sekalian praktek instrumentasi kemarin sore? Sudah praktek ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Gimana, ada masalah atau kendala atau masih bisa ditangani? Sejauh ini masih bisa tangani sih, Pak. Sejauh ini masih ditangani ya. Jadi, oke, kalau gitu kita lanjut ya, instrumentasi. Jadi hari ini kita akan membahas, karena ini pertemuan 11, kita akan membahas masalah osiloskop ya. Nanti hari Sabtu kita akan membahas masalah multimeter. Gitu ya, karena saya utang di hari Sabtu ya, karena kendala jaringan kemarin. Jadi untuk pertemuan 11 tetap kita lanjutkan mengenai osiloskop ya teman-teman. Bentar, saya apakah sudah terlihat? Kelihatan, Pak? Oh, kelihatan ya. Ya, sekarang materi hari ini kita osiloskop ya. Jadi kalau nanti hari Sabtu materinya multimeter karena dia pertemuan ke-10. Jadi pertemuan 11 ini biar menyamakan sama kelas B, kita membahas osiloskop biar tidak ketinggalan materi. Oke. Jadi tujuan dari pembelajaran ini yang pertama yaitu mengenal cara kerja osiloskop dan generator fungsi. Jadi nanti ada dua yang dijelaskan yaitu osiloskop dan generator fungsi, teman-teman. Selanjutnya mempelajari penggunaan dan keterbatasan kemampuan alat-alat serta spesifikasinya. Selanjutnya dapat menggunakan osiloskop sebagai pengukur tegangan, sebagai pengukur frekuensi dari berbagai bentuk gelombang yang dapat tergambar pada layar. Yang keempat, dapat membandingkan sinyal input dan output dengan menggunakan osiloskop. Yang kelima, dapat menggunakan generator sinyal atau generator fungsi ya teman-teman, sebagai sumber dengan beberapa bentuk gelombang. Begitu. Jadi perlu diketahui osiloskop ini adalah instrumentasi untuk menampilkan gelombang, sedangkan generator fungsi atau generator sinyal ini adalah pembangkit dari sinyal ya teman-teman. Jadi
Generator fungsi ini fungsinya untuk membangkitkan sebuah sinyal, entah itu sinyal AC, DC, AC segitiga, atau AC bentuk kotak ya. Jadi dari masing-masing itu berbeda antara AC kotak, AC Maaf Pak, sebelumnya Pak, ya. Suaranya terlalu kecil Pak. Oh, suaranya terlalu kecil ya. Sekarang Iya Pak. terdengar? Terdengar suara saya? Kedengaran, Pak? Oke. Ya, kita lanjut ya. Jadi osiloskop adalah penampil gelombangnya, kalau generator sinyal adalah pembangkit sinyalnya, begitu secara singkatnya. Jadi istilah osiloskop itu adalah bisa dipanggil dengan osilograf, yaitu mencatat gelombang listrik secara visual pada sebuah layar, ya teman-teman. Jadi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa osilograf atau osiloskop, yang kita sebut di elektro, itu adalah alat pencatat aliran atau tekanan listrik yang berubah-ubah. Jadi osiloskop atau osilograf itu adalah penggambaran dari gelombang yang dibangkitkan dari aliran atau gelombang listrik. Nah, seperti ini teman-teman gambarnya osiloskop ya. Jadi buat teman-teman yang sudah tahu, ini namanya osiloskop. Yang belum tahu juga, ini namanya osiloskop. Di sini teman-teman bisa lihat, saya gambarkan bahwa di sini ada part-part penting yang teman-teman harus ketahui. Yang dimana yang pertama yaitu layar ya. Ini ada layar untuk penampilan gelombang. Biasanya di sini gelombang bisa di sini ya. Ini nolnya. Gelombang bisa di sini, bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini kurang lebih gambarnya nanti. Ya, teman-teman. Ini untuk gelombang sinus. Nanti ada gelombang kotak. Sinus yang kotak. Ini jadi osiloskop ini bisa untuk menampilkan semua jenis gelombang ya. Mau DC maupun AC ya, teman-teman. Selanjutnya ini untuk kalibrasi di sini. Ini kalibrasi. Nah, di sini tempat letak kalibrasi. Jadi proof dari sini dikaitkan ke sini untuk menghasilkan sebuah gelombang kalibrasi untuk menyatakan sebuah osiloskop itu dalam kondisi baik ya, teman-teman. Selanjutnya ini ada kontrol. Di sini ada dua kontrolnya. Nanti akan dijelaskan setelah ini. Di sini adalah kontrol dari vertikalnya ya, teman-teman. Kontrol vertikal ini berarti karena ini sifatnya seperti ini, ya, sifatnya ini tegangan dan ini frekuensi, ya, frekuensi atau periode. Jadi yang kesini ini periode ya atau frekuensi. Kalau yang naik ke atas ini untuk menggambarkan sebuah tegangan. Di sini untuk kontrol frekuensinya yang ingin kita skalanya. Jadi inputnya itu bisa kita perjelas berapa skalanya, berapa ukurannya. Nah, dari sini ya. Ini dari sini ya. Kalau ini untuk mengetahui tegangannya ya. Jadi untuk mengatur tegangannya volt per div, kalau ini namanya time per div gitu. Lanjut, kalau ini namanya konektor-konektor yang dikaitkan ya. Ini konektor input untuk channel 1 dan ini untuk channel 2. Nah, ini untuk bagian belakang, seperti biasa, ini grounding ya. Nah, ini adalah input dari AC ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini lebih jelasnya ya. Ini bagian bawah tadi dari osiloskop. Yang ini untuk kalibrasi ya, terminal sumber sinyal kalibrasi. Dia itu bernilai 2 VPP ya. Teman-teman harus tahu 2 VPP maksudnya 2 peak to peak antara sinyal dan antara gunungan dan lembah. Ini namanya peak to peak, berarti 2 gunung. Lalu di sini ada intense, ini untuk kontrol cahayanya ya, untuk kontrol cahayanya, layar di cahaya.
cahaya pada layar di sini untuk redup, terang. Nah, ini intens. Kita bisa putar ke kanan untuk lebih terang atau ke kiri untuk lebih gelap gitu. Selanjutnya ini fokus. Fokus garis itu maksudnya untuk si penampakan gelombang ya. Biasanya ini berwarna hijau ya, hijau muda. Jadi tergantung kita ingin menangkap dia secara cerah ataupun samar-samar ya warnanya, bisa agak samar-samar ataupun terang sekali ya garisnya ini nanti warna hijau biasanya. Selanjutnya ini untuk kontrol kemiringannya. Jika gelombang, jadi waktu pertama kali di set pasang di situ, jadi ada kotak-kotak gini ya teman-teman. Nah, gelombangnya waktu 0 harus segaris dengan garis yang ada di kotak-kotaknya teman-teman. Jadi kalau tidak segaris atau seperti ini, maka diputar nih anunya, rotary tracknya ya, biar sejajar. Nah, itu perlu diperhatikan sebelum melakukan sebuah pengukuran. Jadi jangan langsung pengukur-pengukur aja ya. Jadi harus dipastikan ini dulu ya, nama dan fungsi dari kontrol layarnya dulu. Lalu ini power dari osiloskop, kita pencet ini saja atau kita tekan ini, dan ini untuk menandakan sebuah osiloskop itu nyala atau mati. Di sini indikatornya warnanya hijau. Dari sini ada ditanyakan dulu atau kita lanjut dulu? Bagaimana teman-teman? Lanjut ya? Iya Pak, mungkin bisa dilanjut. Iya, Pak. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, ada vertikal, ada horizontal ya. Nah, yang vertikal ini untuk memperbesar skala dari tegangannya ya. Yang bagian ini, misalnya kita punya gelombang seperti ini kecil. Pendek, maksudnya pendek dari tegangan yang terbaca. Nah, kita ingin skala yang lebih besar, maka ini diatur ke kanan. Nah, pengalinya lebih kecil gitu. Nanti ukurannya kalau teman-teman putar ini ya, nanti ukurannya akan seperti ini. Nah, lebih besar. Ini. Begitu. Jadi ini untuk meningkatkan skalanya saja ya, teman-teman. Nilainya tetap, tapi ini untuk skalanya saja dinaikkan biar bisa kita lihat benar-benar nilainya ini berapa begitu. Selanjutnya, jika ini tidak pas atau posisinya kurang naik ya atau kurang turun, nah ini diatur dengan posisi ini ya, dinaikkan atau diturunkan. Jika gambar kita nanti seperti ini ya teman-teman, dapatnya seperti ini, teman-teman bisa turunkan ya, atau bisa naikkan, bisa turunkan di sini gambarnya ya. Tapi nilainya tetap sama ya. Nilai dari pembacaan alat ukur ini tetap sama. Yang berbeda cara visualisasinya saja begitu. Jadi ini ada 2 channel ya, ini channel 1 dan ini channel 2. Nah, kenapa kok ada 2 channel, Pak? Kok nggak 1 channel aja sedangkan fungsinya sama? Nah, biasanya channel yang 1 ini ya digunakan untuk mengetahui gelombang inputnya. Ya, biasanya untuk membandingkan dalam sebuah praktikum ya, untuk membandingkan. Nah, misalnya inputnya ini, terus outputnya yang diambil ini ya, masukkan outputnya ya. Nah, nanti misalnya outputnya ada komponen lain, misalnya kita pasang ini kan AC ya, kita pasang triak atau diap gitu ya. Nah, nanti kan akan terpotong ya, nanti akan terbentuk begini. Nah, terbentuk begini. Nah, nanti akan kelihatan gitu. Nah, itu yang kita analisis adalah 2 gelombang ini. Kenapa menjadi seperti demikian begitu. Jadi alat ukur ini termasuk instrumentasi untuk menampilkan tegangan ya, teman-teman. Gelombangnya ya, gambar gelombangnya. Selanjutnya ini untuk temper diff ini untuk mengatur skala lebar dari sebuah gelombang. Jadi kalau kita atur semakin ke kanan, maka gelombangnya akan semakin terbaca lebar ya, teman-teman. Ya, begitu. Jadi seperti itu fungsinya ya, teman-teman. Ini harus diketahui. Jadi ini untuk posisinya, untuk ke kiri ke kanan. Jadi gelombangnya bisa dari sini pindah ke sini. Nah, itu karena ada pengaturan posisi dari horizontalnya begitu.
Selanjutnya ini nama-namanya, yaitu ini posisi yang saya jelaskan tadi. Ini juga posisi, yang ini untuk kontrol dua gambar, jadi dua gambar ditampilkan secara langsung ya. Gambar pertama dan gambar kedua, ini untuk memindah channel 1 atau channel 2 yang digunakan, atau kedua-duanya di sini. Ada pilihannya juga. Selanjutnya ini ada mode inputnya ya, ini mode input tadi. Selanjutnya ini untuk kanal 2 ya, inverting namanya. Dia pembalik. Berarti kalau ada kata invert berarti pembalik ya. Misalnya ini ada gelombang seperti ini. Kalau kita pencet invert, maka gelombangnya akan berubah menjadi seperti ini ya. Nah, jadi itu pembalik ya. Itu adanya di channel 2 saja ya. Adanya di channel 2 saja karena biasanya di sini channel 2 digunakan sebagai output ya. Biasanya diletakkan di output, tapi tidak menutup kemungkinan jika channel satunya rusak kita menggunakan ini sebagai input, itu tidak masalah. Yang penting jangan ditekan invertingnya ya, karena itu pembalik. Nah ini kita tahu sendiri. Nah di sini ada nama vol per div, berarti vol per divisi, maksudnya kotak. Div-nya itu kotak ya. Teman-teman harus tahu div itu kotaknya ya. Berarti kalau misalnya kita arahkan ke sini ya, ke sini berarti skalanya misalnya 2:1 dan kita arahkan ke sini jadi 4:1 seperti itu. Jadi vol per div ini menyatakan jumlah kotak di dalamnya ya. Misalnya sama-sama 2 volt tapi di dalamnya ada 2 kotak dan ada yang 4 kotak karena tergantung dari kita pemilihan penampilannya gitu. Selanjutnya di sini bisa untuk mengukur AC maupun DC ya. Jadi teman-teman kalau mau mengukur AC ini jangan lupa ya ditekan ya. Nah, ditekan bahwa itu untuk kopling AC. Jangan lupa ditekan juga untuk DC. Jadi jangan sembarangan ya, harus diperhatikan sekali ya. Kalau di sini untuk karena tadi itu mengatur kemiringan ya, kita bisa pencet ground-nya ini untuk menyatakan nolnya apakah sudah miring atau tidak. Nah, itu dipencet ground-nya begitu. Selanjutnya ini digunakan sebagai kalibrasi ya, ini kalibrasi tadi diputar-putar ya, teman-teman. Kalau belum sesuai ya, belum 2 volt itu diputar-putar. Tadi kan ada 2 VPP ya, 2 VPP sebagai kalibrator ya. Kalau dia belum dalam kotak-kotaknya itu nilainya belum 2 VPP, maka diatur menggunakan ini ya, VAR ini ya. Itu untuk mengontrol kalibrasinya. Nah, kalau sudah 2 VPP, waktu kita baca ya, waktu kalibrasi sudah 2 VPP, 2 peak to peak. Jadi kita tidak perlu mengatur VAR-nya ya, teman-teman. Jangan diubah-ubah ini ya. Nah, ini untuk ini kanalnya ya, kanal inputnya ya. Jadi port di sini menggunakan kabel BNC ya, teman-teman, bukan kabel biasa. Jadi kalau kabel biasa tidak bisa terbaca atau banyak noise-nya, teman-teman. Begitu. Kita lanjut. Di sini jangan lupa kita harus tahu ya maksimalnya berapa ya. Kita harus baca di sini ya maksimalnya berapa. Di sini diizinkan 400 vpeak ya, teman-teman. Tegangannya berarti 400 ya, 400 vpeak. Berarti diizinkan hanya gelombang yang panjang yang memiliki tegangan 400 ya, panjangnya sini ya. Tingginya. Gitu, teman-teman. Baca batas aman tegangan maksimum untuk pengukurannya gitu. Sama seperti di multimeter seperti itu juga. Selanjutnya ini untuk mengatur posisi ya teman-teman ke kanan kiri seperti yang saya jelaskan tadi. Nah ini untuk pengalinya jika frekuensi yang kita ingin baca masih belum terlihat. Jadi kita kalikan 10. Jadi biar terlihat besar, lebih besar dari skala aslinya begitu. Nah ini untuk kontrol mode-nya ya, kontrol modenya kita menggunakan mode XY. Ibaratnya kita mau arahkan kemana nih, gambarnya mau ke X ini kah atau mau ke sini gambarnya begitu. Itu bisa teman-teman. Jadi ini namanya time per div. Nah, time per div berarti waktu per div-nya itu kotak ya teman-teman. Jangan lupa div-nya ini kotak ya.
division namanya. Selanjutnya ini ada VAR seperti yang tadi, ini untuk kalibrator ya, kalibrasi untuk mengatur ketepatan kalibrasi seperti itu. Ini untuk trigger, tapi ini jarang digunakan. Nah, secara umum ini bisa ya kita gunakan sebagai input, sebagai output juga ya teman-teman. Kita bisa mengeluarkan output ya dari sini untuk men-trigger atau mengkontrol secara otomatis gitu. Jadi ini bisa membangkitkan juga ya untuk membandingkan bahwa sebuah rangkaian atau sebuah board ya, board rangkaian atau sebuah device itu benar-benar bisa diukur menggunakan osiloskop begitu ya. Itu begitu. Selanjutnya jangan lupa juga perhatikan kanal ini diizinkan berapa ya. Jadi kalau nanti teman-teman udah praktek osiloskop untuk instrumentasinya, maka teman-teman harus memperhatikan batas dari suatu alat itu. Jangan melakukan kegiatan yang tidak diizinkan gitu ya. Nah, ini secara matematis seperti ini. Kenapa kok bisa tampil di layar? Nah, ini menggunakan rumus matematika seperti ini ya. X itu sama dengan T atau waktunya, yaitu sama dengan tegangan seperti itu. Nah, layarnya itu menggunakan CRT atau tabung sinar katoda, yaitu menggunakan sinar tabung katoda. Nah, yang menggunakan sinar katoda ini, CRT ini biasanya masih analog. Gitu. Jadi yang saya jelaskan tadi adalah osiloskop analog, teman-teman. Nah, ini prinsip kerjanya seperti ini ya. Jika ada sinyal inputnya ya, input Y saja, ini sinyal input X. Nah, itu di dalamnya seperti ini ya. Ada penguat, ada rangkaian trigger, ada generator time base, ada penguat X, penguat Y ini seperti tadi yang kita atur. Misalnya gelombang seperti ini kita belum bisa membacanya, padahal ini 2 VPP ya. Belum bisa membacanya ya, kita besarkan. Makanya di sini ada penguat. Jadi dari yang tadinya di sini 2 volt ya, 2 volt. Karena kita ubah skalanya ya, kita bisa besarkan ya. Meskipun di tampilannya nanti tetap 2 volt ya, teman-teman. Cuma ini ada penguatnya saja untuk gambarnya semakin besar begitu. Lalu dikirim ke CRT. Jadi si penguat ini akan mengirim sinyal ke sini dan sinyal ini akan diterjemahkan menjadi sebuah sinar-sinar yang akan ditampilkan di tabung CRT begitu. Sama prinsipnya seperti ini ya, katoda ada filamennya. Kalau teman-teman sudah pernah membaca CRT atau tabung CRT ya. Seperti ini ada defleksinya, ada pemfokusannya, ada defleksi horizontal. Ini untuk horizontal perlu diingat yaitu sebagai time atau waktu ya. Jadi nanti ada yang vertikal, ini vertikal untuk tegangannya ya. Seperti itu ya teman-teman. Gitu. Nah, prinsip kerjanya dilepaskan oleh filamen ya, ditarik, diberi percepatan dengan tegangan tinggi, lalu dibelokkan ya dengan medan listrik oleh plat defleksi. Nah, dari sini ya teman-teman nanti dibelokkan di sini. Ya, diarahkan untuk ke depan layar ini, teman-teman ya. Selanjutnya ini menubruk layar dan membuat layar berpendar. Maksudnya layarnya tergambarkan secara visual tadi hasil dari pemancaran pembelokan defleksi plat ya. Gitu. Nah, ini yang secara vertikal. Jadi inputnya diredam dulu ya, diredam. Nah, disesuaikan lah ibaratnya, baru dikuatkan. Setelah dikuatkan baru dikirim ke plat defleksi untuk ditampilkan ke layar begitu. Sama dengan yang horizon. Nah, perbedaannya ini ada ini trigger luar ya. Yang tadi kita bisa lihat di sini ada trigger luar. Kalau kita aktifkan ini teman-teman, nah ini menjadi trigger ya di sini ya.
external trigger ya. Itu teman-teman. Nah ini maksudnya seperti itu. Jadi input dikuatkan, didefleksikan jika kita tidak mengaktifkan trigger atau selektor triggernya ya teman-teman. Itu. Nah dari generatornya sendiri kita bisa mengatur atau bisa mengubah-ubah ya. Bisa kita ubah menjadi yang tadinya sinus kita ubah menjadi segitiga ya. Sinus biasa kita menjadi sinus segitiga, itu bisa kita ubah-ubah ya teman-teman. Tinggal kita mengubah ke kanan, ke kiri, miring kanan, kiri, itu bisa ya teman-teman ya. Atau gelombang persegi, ya bisa, ini juga bisa begitu teman-teman. Bisa membaca tegangan yang gergaji ataupun persegi. Gitu. Jadi ini secara gambaran seperti itu teman-teman. Cara menampilkan ke layar. Nah, ya ada step by step-nya ya teman-teman. Dinilai dari 0, 2, 4, 6, 9, 11. Nah itu dari perhitungan defleksi, dari platnya dia sendiri ya teman-teman. Jadi kita hanya sebatas mengetahui saja bahwa di dalam tabung CRT itu untuk menghasilkan sinyal si medan listriknya didefleksikan begitu. Selanjutnya di sini ada sinkronisasi ya. Bila tidak sinkron, gambar tampak bergerak. Disinkronkan dahulu yaitu time base-nya, ya kita atur sinyal inputnya. Kita teliti dulu jala-jala listriknya apakah bermasalah atau naik turun, atau sinyal yang lain atau sinyal pengganggu dari handphone atau yang lain-lain ya. Kita harus pastikan itu dulu ya. Jangan langsung menyalahkan bahwa alat instrumen tersebut rusak begitu. Seperti halnya rangkaian ini ya. Rangkaian ini jadi gelombang sinus dikuatkan ya, dikuatkan. Jadi agak besar ya, teman-teman. Meskipun temper diff-nya kecil ya, dibesarkan. Lalu kalau kita trigger bisa menjadi gelombang segitiga begitu. Itu nanti waktu praktikum instrumen lanjutan ya, teman-teman. Sekarang sebatas pengenalan bahwa instrumentasi itu bukan hanya voltmeter, ampermeter, dan ohmmeter, tapi ada instrumen yang lain. Nah, ini untuk mengaktifkan kanalnya. Jika kita ingin mengaktifkan satu saja, ya, atau mengaktifkan dua-duanya, di sini ada saklar elektronik atau selektornya ya. Sebelum mengukur, ya seperti saya jelaskan tadi, atur dulu fokusnya, lalu intensitas, track rotation-nya jika perlu diatur, lalu lakukan kalibrasi ya menggunakan kanal kalibrasi, begitu. Nah ini cara mengukur tegangannya. Jika ada sumber ya kita ukur, kita letakkan di sini ya teman-teman di A dengan groundingnya. Itu biasanya kita tidak usah meletakkan groundingnya lagi teman-teman. Jadi di proof-nya itu sudah ada pembaca inputnya dan nolnya ya di sini atau ground-nya ya. Gitu. Jadi akan terbaca seperti ini. Akan terbaca seperti ini. Ini untuk tegangannya yang atas dan time atau frekuensi. Ya. Waktunya di secara horizontal gitu. Satu vertikal dan satu horizontal. Ini untuk mengukur dua track ya. Jika menggunakan dua sumber A dan B seperti itu. Biasanya yang ini untuk input yang A dan ini untuk output. Untuk kita mengetahui apakah ada perubahan dari sinyal input ke sinyal output. Nah, ini untuk mengukur fasa ya, teman-teman. Berarti teman-teman harus tahu bahwa kita bisa menggabungkan ya antara sinyal A dan sinyal B ya dengan melakukan mode XY begitu. Begitu teman-teman. Mungkin sekilas osiloskop ya. Seperti itu, atau ada yang teman-teman mau tanyakan dulu? Silakan. Gimana menurut teman-teman untuk osiloskop ini, atau osiloskop ini termasuk instrumen baru atau teman-teman baru tahu atau bagaimana?
Atau sebelumnya pernah belajar osiloskop, teman-teman? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Ya, Aldino ya. ya, Oke, Pak. silakan. Pak, perkenalkan Pak, nama saya Aldino Daengmora, NIM 1999. Dan saya baru tahu juga nih Pak, osiloskop ini. Bisa dibilang awam lah saya Pak, soal seperti ini. Nah, saya bingung tadi Pak, itu kan sama gelombang HP itu ngaruh Pak. Itu kok bisa ngaruh ya Pak sama gelombang HP ketika kita pengen ngukur ngukur pakai osiloskop. Baik, terima kasih Mas ya. Nah, Ya Pak. coba pertanyaannya bagus sekali. Kok bisa ngaruh ya gitu. Jadi begini Mas, pada dasarnya instrumentasi itu pada dasarnya instrumentasi khususnya osiloskop kalau untuk mengukur hanya untuk mengukur tegangan-tegangan saja ya, itu tidak berpengaruh Mas ya. Nah, nanti berpengaruhnya saat kita mengukur tegangan seperti ini Mas. Jadi tegangan AC yang bentuknya kotak, terus segitiga ya, itu nanti akan berpengaruh sinyal handphone kita ya. Karena di sana ada salah satu komponen di dalam osiloskop itu, teman-teman harus tahu, itu ada yang berpengaruh dengan sinyal lain ya. Jadi saat ada sinyal yang mengganggu, dia tidak akan bekerja dengan baik atau menjadi noise bagi dia ya. Jadi osiloskop juga di dalamnya itu untuk yang analog ya. Saya membahas yang analog ya. Karena di analog ini sifatnya ada beberapa induksi di dalam osiloskopnya. Jadi kalau ada sinyal lain yang mengganggu, maka itu bisa masuk ke induksinya itu Mas, seperti itu. Jadi teman-teman kalau pernah lihat gulungan yang bentuknya kayak per ya, per. Jadi bentuknya itu seperti per seperti ini. Jadi teman-teman harus tahu di dalam osiloskop itu ada seperti ini ya. Nah, seperti ini. Salah satu komponen di dalamnya ada seperti ini ya. Nah, itu untuk menginduksi ya dia, fungsinya untuk menginduksi ya, menginduksi agar bisa tampil di CRT-nya. Jadi di tabung CRT ini biar tidak terganggu gitu ya. Nah, di sini ada untuk menginduksi biar CRT ini berfungsi dengan baik begitu, Mas. Jadi kalau ini ada sinyal lain yang mengganggu atau ada frekuensi lain yang mengganggu, maka di sini akan memberi sebuah tambahan frekuensi ya, tambahan input ya. Nanti bisa mengganggu di sini menjadi sinyal harusnya seperti ini ya. Tapi akan menjadi seperti bergerigi begini ya, teman-teman. Nah, kadang tidak akan semakin tidak jelas begitu. Nah, biasanya ini akan terlihat saat kita mengukur gelombang biomedik ya. Jadi gelombang kita biomedik, gelombang aliran tubuh kita. Nah, biasanya kalau melakukan penelitian kan menggunakan osiloskop, teman-teman. Sebelum ditampilkan di sebuah LCD ya. Nah, itu biasanya kalau ada sinyal handphone, ada sinyal yang lain, maka sinyal kita, misalnya ECG ya, kita buat sebuah alat ECG yang gambarnya seperti ini, ya. Nah, yang tadinya akan sempurna akan menambah sinyal lain, gitu. Nah, itu yang saya maksud kenapa sinyal handphone juga bisa mengganggu dari osiloskop, begitu, Mas. Mungkin jawabannya seperti itu. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi kalau seandainya HP-nya diaktifkan mode pesawat, apa tetap ngaruh Pak? Kalau HP-nya di mode pesawat tidak masalah Mas ya, karena kita kan yang mengganggu radio frekuensinya Mas, bukan dari HP-nya ya. Jadi sinyal kita kayak kan kita menggunakan sebuah sinyal nih, radio frekuensi ya Mas ya.
Nah, itu kan sinyal kita menerima dan memberi kan. Jadi menerima dan memberi. Nah, yang berbahaya itu dari situ ya. Kalau kita mode terbang, Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. nah, tidak masalah. Jadi sama seperti Mas di pesawat ya. Kenapa tidak diizinkan mengaktifkan handphone? Nah, alasannya seperti itu Mas. Jadi di pesawat itu juga ada untuk mengetahui sinyal-sinyal lain gitu. Jadi biar tidak mengganggu. Mungkin gitu. Ada yang lain? Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya. Kenapa kok menjadi noise gitu ya? Mungkin teman-teman yang lain ada yang ditanyakan lagi. Jadi teman-teman harus tahu ya, nanti kan ini instrumentasi kan hanya avometer ya, avometer. Nanti ke depannya untuk semester-semester lanjut, biasanya untuk yang senang bermain dengan radiofrekuensi, senang bermain dengan listrik besar, arus besar, maupun biomedis, nah, biasanya itu teman-teman akan familiar nih dengan osiloskop ya. Dan osiloskop ini bukan barang yang murah Mas ya, teman-teman ya, teman-teman sekalian. Bukan barang yang murah. Jadi kalian harus baca dulu prosedurnya. Kalau tidak tahu ditanyakan ke bagian labnya dahulu ya. Jadi tanya dulu prosedurnya, baru teman-teman bisa menggunakannya. Oke, jadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang berkeinginan untuk biomedis dan alat yang lain, jurusan yang lain, biomedis, terus bagian frekuensi, multimedia, biasanya familiar sekali ya, nanti akan bertemu dengan osiloskop. Dan untuk 2000 kakak kelas kalian itu ada yang menggunakan osiloskop ya, saya sudah cek di lab, ternyata ada yang menggunakan osiloskop karena tidak bisa menggunakan asal pakai ya, jadi osiloskop kita rusak begitu. Jadi ada komplain ya dari pihak lab, katanya sih teman-teman kurang memperhatikan ya, belum tahu cara mengoperasikan, asal operasikan, inputnya kebesaran, jadi osiloskop yang kita punya ada rusak satu ya. Teman-teman harus sebelumnya belajar bisa di lewat YouTube, lewat apa ya, handbooknya ya, buku ininya, buku produksinya itu bisa teman-teman pinjam dulu, teman-teman pelajari, baru teman-teman bisa menggunakan gitu ya. Atau ada yang ditanyakan? Kalau tidak ditanyakan, saya mau tanya nih. Sebelum saya tanya, ada yang mau tanya dulu? Saya izin bertanya Kak. Oh ya, silakan Mas Abdul ya. Ya Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Abdul Muhammad Nurdin, NIM 1991. Sebelumnya saya ingin bertanya Pak, sebenarnya osiloskop ini yang saya tahu tadi kan ada dua jenis Bapak bilang tadi, kayak ada analog ada digital. Terus bedanya analog sama digital itu apa Pak? Dan juga apakah di tadi kan Bapak jelasin kalau osiloskop di analog tuh bisa dipengaruhi oleh sinyal dari HP. Apakah yang digital ini Pak juga dipengaruhi oleh sinyal HP Pak? Seperti itu. Dan juga apakah osiloskop ini Pak bisa mengukur tegangan yang 3 fasa Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sebelum saya tanyakan sudah ditanyakan Mas Abdul. Wah, cukup menarik ini. Jadi tadinya saya mau tanya seperti itu Mas Abdul. Tapi kebetulan Mas Abdul sudah bertanya, jadi saya yang wajib menjawab ya. Teman-teman harus berterima kasih sama Mas Abdul ya. Jadi yang pertama, osiloskop analog sama digital ya, bedanya ya, begitu Mas Abdul ya. Jadi pertanyaan pertama. Jadi pada dasarnya analog dan digital itu memiliki dasar yang sama, tapi berbeda sudah. Ya. Kalau analog kita menggunakan tabung CRT teman-teman ya untuk menampilkannya. Kalau yang digital kita sudah menggunakan LCD maupun LED ya teman-teman. Lalu
di dalam secara strukturalnya penguatnya dari analog itu masih analog. Kalau yang di digital itu sudah berupa IC, teman-teman ya. Itu yang pertama ya, yang harus teman-teman ketahui. Selanjutnya kalau di analog, teman-teman mengambil datanya melalui foto ya, via foto. Jadi teman-teman saat mengambil data dari analog, oscilloscope analog, teman-teman harus menyediakan kamera untuk memfoto sinyal tersebut ya. Jadi tidak bisa di-save. Sedangkan kalau yang digital, teman-teman ketahui bahwa digital itu dilengkapi oleh penyimpanan secara sementara. Nah, penyimpanan sementara itu bisa disimpan secara permanen dengan bantuan memori tambahan yaitu flash disk ya teman-teman. Jadi kalau analog tidak ada flash disknya, kalau digital sudah ada flash disknya. Jadi gambarnya tidak perlu difoto lagi teman-teman. Jadi tinggal pencet tombol save ya. Nah itu akan menge-save sendiri dengan resolusi yang cukup besar di penyimpanan kalian teman-teman sekalian ya. Akan tetapi kalau dari segi harga lebih mahal yang digital teman-teman ya daripada yang analog ya. Itu yang pertama. Tapi yang ada kekurangan juga digital. Digital itu tidak bisa digunakan secara sembarangan ya. Sekali salah input teman-teman, proteksinya dia tinggi ya. Karena proteksinya tinggi, IC-nya yang rusak ya teman-teman. Maksudnya tinggi ini sangat riskan rusak gitu. Jadi kalau teman-teman tidak pandai-pandai untuk mengendalikan atau mengoperasikan, ya biasanya itu lebih rawan rusak ya daripada yang analog. Kalau analog mau inputnya kelebihan atau enggak, biasanya gelombangnya tidak muncul, itu aja sih. Kalau yang digital langsung rusak begitu. Itu perbedaan yang mendasar ya teman-teman. Yang satu menggunakan IC sudahan, yang satu masih berupa analog dan didefleksikan menggunakan tabung CRT. Yang satunya sudah menggunakan microcontroller begitu teman-teman ya. Ada chipnya sendiri ya. Itu yang digital gitu. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, analog dan digital itu kalau ada handphone gimana Pak? Jadi yang pernah saya pelajari dan yang pernah saya buktikan, ternyata yang berpengaruh itu hanya yang analog saja. Karena yang digital sudah berupa IC, teman-teman ya. Jadi di dalamnya itu sudah manipulasi datanya menggunakan microcontroller, teman-teman harus ketahui. Ya, di dalamnya itu udah berupa chip-chip saja, jadi tidak menggunakan komponen analog seperti lilitan, toroid, ya. Tapi kalau masalah kapasitor, transistor itu masih kapasitor, transistor, habis itu resistor itu masih ada. Tapi untuk beberapa keadaan yang lain karena tidak mengendalikan tabung CRT-nya, maka komponen-komponen yang berhubungan dengan frekuensi langsung itu tidak ada begitu. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir apa tadi Mas? Izin mengulang Pak. Tadi saya tanyakan apakah bisa mengukur frekuensi tegangan 3 fasa Pak? Nah ya. Jadi 3 fasa itu Mas ngukurnya nggak langsung tiga-tiganya Mas ya. Jadi 3 fasa itu ngukurnya tetap satu-satu ya. Dibandingkan antara fasa 1 dan fasa 2. Biasanya itu untuk 3 fasa dia hanya bisa mengukur 2 gelombang saja. Jadi gantian Mas. Nah, jadi 3 fasa itu kan yang berubah temnya ya. Kalau teman-teman tahu berubah temnya ya. Ibaratnya nolnya lah. Jadi nolnya dari satu dengan yang lainnya itu berbeda. Ada leading dan satunya apa teman-teman? Satu mendahului, satu tertinggal seperti itu. Itu 3 fasa teman-teman. Jadi kalau mengukurnya tetap bisa, tapi satu-satu teman-teman ya. Jadi saya gambarkan ya. Jadi begini. Bisa terlihat ya.
3 fasa ini seperti ini teman-teman ya. Ini 3 fasa itu seperti ini gelombangnya teman-teman. Kalau teman-teman tahu. Seperti ini. Nah, jadi nanti yang tampil di osiloskop itu kan ada hanya 2 channel nih. Teman-teman tahu ya. Ada hanya 2 channel ya. Jadi teman-teman tinggal milih. Mau nampilkan yang ini dulu kah? Yang pertama dengan yang kedua dulu kah? Atau yang kedua dengan ketiga kah? Atau yang pertama dengan ketiga? Atau yang kedua dengan ketiga? Jadi terserah teman-teman ya. Karena osiloskop sendiri itu hanya menyediakan 2 channel saja ya. Nah, menyediakan hanya 2 channel teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini ini ya, hanya menyediakan 2 channel saja ya di sini ya. Jadi tegangan 3 fasa itu juga bisa, asalkan tegangan itu tidak melebihi berapa? 400 V peak. Begitu teman-teman. Teman-teman harus tahu dulu ya. Sebelum digambarkan di sini gelombangnya ya. Di sini gelombangnya. Teman-teman harus tahu yang teman-teman ukur itu berapa tegangannya. Kalau 800 ya jelas osiloskopnya hancur ya. Jadi itu yang saya bilang tadi ya. Jadi kayak pengalaman dari kakak tingkat teman-teman sekalian, rupanya lupa kalau yang diukur itu lebih besar daripada inputnya ya. Jadi akhirnya rusak gitu. Gitu Mas Abdul. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik. Nah, sangat terselamatkan teman-teman yang lain ya. Beruntunglah, hampir saya tanya tadi. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Jika tidak ada yang ditanyakan, saya yang bertanya. Saya Pak. Oh ya. Sebelum mohon maaf Pak, saya tidak bisa on cam. Oh iya, tidak apa-apa. Ya, nama saya Usul Khotimah, NIM 04181044. Tadi kan Bapak bisa jelaskan tentang pertanyaan Nurdin yang terakhir. Maka kalau tegangannya tuh melebihi dari 400 itu bakal rusak. Nah, sedangkan Pak untuk kalau untuk multimeter kan itu kan dia nggak melakukan kalibrasi dan dia langsung ditusukkan aja sama alat-alat yang bakal kita ukur. Nah, kalau misalnya itu kita salah juga kan bakalan rusak, tapi nggak langsung rusak sih biasanya Pak. Biasanya fuse-nya putus. Nah, kalau misalnya untuk osiloskop ini Pak, nggak ada kah penanggulangannya? Ataukah dia itu langsung plek rusak, nggak bisa diganti, kita harus ganti baru? Apakah kayak multimeter? Ada beberapa komponen yang diganti gitu Pak. Mungkin pertanyaan saya itu aja Pak. Terima kasih. Baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Kayaknya mbaknya ini teknisi kayaknya. Jadi Mbak Husnul ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi semua saya izin jawab, semua alat ukur itu memiliki proteksi ya teman-teman. Akan tetapi teman-teman harus tahu ya, proteksi itu hanya langkah awal ya. Jadi proteksi itu tidak selamanya bisa memproteksi dengan baik. Mungkin teman-teman harus bisa pastikan dulu ya, sebelum mengukur sesuatu yang lebih berbahaya, periksa dulu periksa dulu pengamannya ya. Yang ditakutkan ini adalah pengaman itu tidak berfungsi ya teman-teman. Jadi Mbak Husnul di osiloskop itu sama dengan di multimeter, juga ada pengamannya yaitu menggunakan fuse. Teman-teman harus tahu dia menggunakan fuse juga teman-teman ya. Akan tetapi kalau kan ada analog dan ada digital. Kalau untuk di analog perbaikannya lebih gampang karena kita hanya mengganti satu part saja ya, satu komponen atau 2 komponen saja yang diganti ya. Kalau misalnya kita kesalahan ya. Tapi teman-teman harus ketahui mencarinya itu juga tidak mudah ya.
tidak mudah yang teman-teman hanya bisa mengetahuinya dengan cara melihat ya. Teman-teman harus punya cek boardnya juga. Jadi intinya tetap rusak dan tetap juga bisa diperbaiki. Tapi di sini dengan adanya penjelasan sebelumnya, maka kita diwajibkan untuk berhati-hati begitu teman-teman ya. Jadi kalau untuk digital, teman-teman agak rumit karena yang diganti adalah IC ya. Sedangkan IC itu sendiri tidak semuanya dijual bebas ya teman-teman ya. Seperti flip-flop gitu ya. Karena IC ini kita harus pesan dari vendornya teman-teman ya. Nah, sebetulnya beberapa vendor itu tidak mengizinkan menjual partnya. Jadi teman-teman harus mengembalikan alat itu ke vendornya ya, ke si produsennya ya. Jadi mereka yang dapat bayarannya gitu kalau kita melakukan reparasi gitu teman-teman. Jadi jawabannya semua alat ukur memiliki proteksi ya. Akan tetapi cara perbaikannya itu tidak gampang gitu. Jadi mungkin itu jawabannya Mbak Husnul Khotimah ya. Atau ada yang ditanyakan lagi Mbak Husnul? Baik Pak, mungkin cukup. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Mbak ya. Jadi pertanyaannya bagus nih. Jadi sebetulnya saya juga mau tanya seperti itu ya. Malah sudah ditanyakan duluan. Jadi saya bingung mau tanya apa. Ada yang ditanyakan lagi sebelum saya bertanya? Reza 1871 Pak. Saya bukan mau bertanya sih Pak, cuman saya mau berbagi pengalaman aja karena saya kan mengulang juga di instrumentasi ini Pak. Jadi pas di praktikum instrumentasi yang sebelumnya kan bernama pengukuran besaran listrik itu juga menggunakan osiloskop Pak. Oh ya. Pada saat praktikum itu osiloskop itu kan nggak bisa sampai panas gitu Pak. Nanti kalau dia panas itu kan bisa merusak dari osiloskopnya sendiri. Jadi panasnya itu disebabkan karena adanya ini Pak induksi dari kawatnya itu yang di dalam situ Pak, di dalam osiloskop tersebut. Terima kasih Pak. Cuman mau berbagi ceritanya sih Pak. Ya, benar sekali ya, Mas Reza Kurniawan, karena sudah pernah nge-lab ya, sudah pernah nge-lab lah istilahnya. Jadi benar sekali di dalamnya itu ada induksinya ya teman-teman. Kalau terlalu panas juga tidak berfungsi dengan baik gitu ya, Mas Reza Kurniawan ya. Iya Pak. Ya, jadi teman-teman harus perhatikan ya. Mungkin karena praktek kita menggunakan simulasi, maka untuk sentuh-sentuhan lab ini teman-teman agak kesusahan ya. Jadi teman-teman menganggapnya semua alat ukur adalah ideal ya. Padahal masih banyak hal-hal yang lain ya di dalamnya ya. Masih ada induksi di dalamnya, masih ada kita harus mempertahankan panasnya, kita harus mematikan dulu ya, harus mematikan dulu alat ukur itu untuk bergantian dengan yang lain. Tidak kurang lebih ya, kalau saya pernah coba itu sekitar 2-3 jaman ya, Mas Reza ya, untuk mematikannya ya, untuk mendinginkannya ya. Iya Pak. Pas waktu itu juga sudah mulai hangat, jadi pengambilan datanya dihentikan juga Pak. Ya, benar sekali Mas ya. Memang seperti itu ya kendala dari osiloskop. Jadi secara ideal ya seolah-olah tidak ada masalah. Padahal kalau sudah di lapangan antara osiloskop satu dengan jenis yang sama itu bisa memiliki permasalahan yang lain-lain ya. Jadi kita tidak, sebagai pengguna kita tidak bisa memastikan bahwa alat itu berfungsi dengan benar, tapi kita harus pastikan bahwa kita menggunakan dengan benar gitu ya teman-teman. Jadi kita tidak membatasi semua keterbatasan dari sebuah alat ya. Kalau multimeter itu tergantung ininya ya teman-teman ya, tergantung dari merek yang kita gunakan. Biasanya kalau merek yang lebih bagus atau standar lab atau standar industri, dia selain ketahanannya, lalu
apanya, alat ukur pembacaan, presisinya dan lain-lainnya itu lebih bagus lah dibandingkan yang kita beli yang 25.000, 30.000 ya, atau yang 100.000 ya. Karena alat ukur yang standar itu biasanya sekitar 500-an ke atas gitu. Mungkin teman-teman nanti kalau sudah mulai masuk ke lab ya bisa belajar dari Mas Reza Kurniawan ya. Jadi Mas Reza ini pengalamannya cukup banyak sudah di instrumentasi gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi yang lain? Bapak, Ya silakan. ada yang mengganjal lagi Pak satu. Ya, perkenalkan nama saya Uzul Hatiman, NIM 04181044. Ini Pak, semisal kita mengukur sebuah tegangan yang akan misalnya melebihi dari 400. Nah, itu kan osiloskopnya bakal rusak. Nah, apakah berpengaruh juga ke rangkaian yang bakal kita ukur? Jadi semisal kita ngukur sebuah tegangan yang berlebihan, osiloskopnya ini rusak. Apakah yang rangkaian kita ukur ini bakal bisa terjadi juga kerusakan? Mungkin seperti itu, Bapak. Baik, Mbak Husnul. Yang saya pernah alami ya, teman-teman, saat membantu teman lain untuk melakukan skripsi, tesis, dan disertasi, itu biasanya yang rusak duluan instrumentasinya ya, teman-teman ya. Justru kadang yang lebih selamat tuh alat kita yang kita teliti. Karena apa? Biasanya kita lupa ya bahwa alat kita ini adalah sumber masalahnya ya. Jadi sumber masalah ini biasanya tidak bermasalah, biasanya ya, teman-teman harus tahu ya. Jadi alat yang dalam proses percobaan ini biasanya rusaknya bukan karena dari kerusakan osiloskop ya, tapi kerusakannya karena keteledoran kita ya, teman-teman ya. Tapi kalau kita sudah memastikan alat kita ya, itu bagus, maka kita biasanya memasang pengaman. Nah, teman-teman sekalian biasanya kalau menggunakan sebuah alat atau merancang sebuah alat tidak menggunakan sebuah pengaman ya. Nah, itu berarti permasalahannya di sini adalah bukan alat kita dirusak oleh osiloskop, tapi alat kita merusak osiloskop. Dan alat yang kita gunakan juga, alat yang kita buat ini tidak dilengkapi oleh pengaman ya. Kalau Mbak Husnul sendiri tidak memberikan pengaman di alat Mbak sendiri ya, tidak biasa menggunakan pengaman, biasanya alatnya Mbak juga rusak gitu ya. Begitu Mbak Husnul. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya, jadi untuk teman-teman ya yang bergerak dalam bidang elektro, biasakan menggunakan sebuah pengaman ya untuk alat yang teman-teman buat, atau untuk memastikan alat-alat yang lain tidak mengalami kerusakan gitu. Jadi kalau satu rusak, jangan sampai punya teman-teman sekalian rusak. Jadi tolong dibiasakan menggunakan pengaman ya. Pengaman itu jenisnya banyak ya. Bisa teman-teman menggunakan sekring ya, atau menggunakan fuse ya, atau teman-teman bisa menggunakan apa? Dioda ya. Dioda dibalik ya. Dioda kalau kita pelajari reverse dan forward ya. Kalau dioda yang benar-benar bagus, dia tidak akan melewatkan, maksudnya si dioda ini akan terbakar lebih dahulu ya dibandingkan si alat kita ya, karena dia tidak bisa melewatkan tegangan ya. Jadi kalau dia sifatnya melewatkan, itu kan hanya dikurangi 0,7 ya, tapi idealnya adalah 0. Tapi dia kalau terbalik, maka dia yang akan terbakar ya, tapi tidak merusak yang lain begitu. Teman-teman harus tahu bahwa dioda bisa digunakan sebagai pengaman atau free wheel ya. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi untuk instrumentasi khususnya osiloskop? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya ingin bertanya ya. Nama Mas Ahmad Yusril. Mas Ahmad Yusril?
Sepertinya tidak ada. Herlangga Primasudi. Hadir, Pak. Ya. Pertanyaan saya, apa yang membedakan osiloskop dan multimeter ya untuk dalam mengukur tegangan ya? Yang membedakan apa? Kalau multimeter dia menunjukkan nilainya, Pak. Kalau osiloskop ini bentuk gelombangnya, Pak. Baik, ya, terima kasih Mas jawabannya. Ya. Bagus ya. Jadi kalau saya lebih jelaskan lagi bahwa osiloskop itu selain gelombang dia juga bisa melihat nilainya ya. Kalau multimeter kita hanya bisa melihat nilainya saja gitu ya. Selanjutnya Karim tidak ada. Muhammad Attar. Muhammad Attar kosong. Muhammad Syahwa. Muhammad Syahwa juga tidak ada. Ramda Marizal. Hadir, Pak. Oh, hadir ya. Baik, Ramda Marizal ya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara tabung CRT bekerja dalam sebuah osiloskop? Gimana, Mas Ramda Marizal? Jaringan terputus kayaknya ya. Baik, Mas Wahyu Kristiawan bisa membantu. Mas Wahyu Kristiawan. Baik, kalau gitu nggak ada ya. Rahma Sarita. Rahma Sarita. Hadir, Pak. Ya, bisa menjawab. Tadi pas pertanyaannya putus-putus, Pak, suaranya. Kalau pertanyaannya putus-putus ya. Bisa dengar suara saya? Mbak Rahma, dengar suara saya? Bisa, Pak. Ya, pertanyaannya bagaimana cara tabung CRT bekerja bisa menjadi osiloskop, Mbak? Silakan. Mbak Rahma, bagaimana? Bisa menjawab? Baik, sepertinya juga tidak bisa ya. Mas Abdul Muhammad Nurdin aja sudah. Baik, Pak. Mohon maaf, Pak, tadi bisa diulang lagi, Pak, supaya lebih jelas, Pak. Jadi pertanyaannya, bagaimana tabung CRT itu bisa merefleksikan gambar di osiloskop? Silakan, Mas Abdul Muhammad Nurdin. Baik, Pak. Bismillah. Tadi kan tabung CRT ini kan hanya digunakan di osiloskop analog, Pak, ya. Yang dimana ini prosesnya nggak, Pak?
Kenapa? Ini prosesnya Pak, kayak mana agar tabung CRT ini menampilkan sinyal listriknya gitu, sinyal. Ya. Ya. Prosesnya aja, prosesnya. Oh, mohon maaf Pak, saya tadi kurang perhatikan betul, jujur Pak, maaf. Saya tadi cuma merhatikan anu aja fungsi CRT-nya itu aja Pak. Jadi saya kalau fungsi CRT-nya gimana? Ya, fungsi CRT sendiri kan Pak untuk menampilkan sinyal listriknya Pak. Gitu aja itu Pak. Gitu ya. Nah, dan prosesnya itu. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Abdul ya. Oh. Omar Ali ya. Mas Omar Ali gimana? Hadir Pak. Apakah bisa membantu Mas Abdul Muhammad Nurdin? Berhubung saya juga tidak tahu Pak, kalau saya berdasarkan searching aja gimana Pak? Ya nggak masalah, yang penting tahu dulu Mas. Oh iya, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Omar Ali Atami dengan NIM 041965. Jadi berdasarkan hasil searching saya di web, dikatakan bahwa di sini CRT kan menghasilkan suatu berkas elektron yang dipusatkan secara tajam dan dipercepat ke suatu kecepatan tinggi. Nah, berkas elektron yang dipusatkan ini bergerak dari sumbernya atau bisa dibilang senapan elektron dari CRT itu. Itu bergeraknya itu ke depan, yang dimana bekas elektron ini akan membentur bahan fluoresensi yang melekat di permukaan CRT atau layar bagian dalam dengan energi yang cukup untuk membuat layar bercahaya dalam bentuk sebuah bintik kecil yang nantinya akan merefleksikan dari gelombang itu. Bagaimana Pak? Benar sekali ya. Itu kan jadi secara detailnya seperti itu ya. Benar sekali Mas Omar Ali Hatami ya. Bagus, nanti untuk teman-teman yang lain yang masih belum paham ya. Jadi bisa dilihat ulang video kali ini. Jadi nantinya jika ada ujian nanti yang ditanyakan sekitar itu yang pernah saya tanyakan ya. Jadi tidak jauh daripada itu ya teman-teman. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Jadi di sini saya tidak hanya menilai dari lab instrumentasi saja ya. Jadi nilai instrumentasi masuk 70%, 30%-nya masuk di keaktifan teman-teman ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik semua kuliah yang saya berikan ya. Nantinya untuk kebaikan teman-teman sekalian ya. Nanti jangan sampai kalau sudah di lab, jika sudah dipegangin, sudah disuruh menggunakan osiloskop, teman-teman sekalian masih mengalami kesalahan ya, seperti itu ya. Jadi untuk pertemuan teori saya memang batasi 1 jam saja ya teman-teman ya, karena teman-teman sudah mengikuti kelas instrumentasi untuk prakteknya dengan kakak labnya ya. Selanjutnya dikerjakan dengan baik. Untuk masalah kendala jaringan saya tidak masalah ya. Yang penting tugas-tugasnya semua dikumpul, ujiannya diikuti, terus di kelas juga aktif. Untuk masalah nilai tidak begitu masalah teman-teman ya. Mungkin kalau jika tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan dulu ya sebelumnya, sebelum saya mengakhiri kuliah hari ini. Pak, izin nanya saya. Ya, Mas. Saya Irgi, NIM 041933, izin nanya mengenai absen di LMS itu seperti apa ya Pak untuk kelas A sendiri? Kalau absen ya, saya biasanya absen menggunakan apa Mas ya? LMS ya? Kalau biasanya di beberapa makul itu ya sesuai attendance ini, terus ngisi sendiri atau ada yang memang beberapa dosen
ngisi pribadi sesuai dengan yang hadir di sini, Pak. Tergantung tiap dosen lagi sih, Pak. Oh begitu ya. Nggih. Terima kasih Mas Irgi ya. Nggih, Jadi baik, Pak. untuk absen, untuk saya pribadi, untuk absen tetap saya absenkan ya teman-teman semua. Saya tahu karena kendala jaringan tidak bisa dipungkiri ya. Mungkin ada teman-teman yang jauh, yang kendala jaringan seperti yang saya dapatkan, itu tidak masalah, tetap saya hitung hadir ya teman-teman. Cuma yang berbeda teman-teman harus ketahui bahwa nilai keaktifan, nilai tugas itu lebih penting ya di kelas saya ya. Kalau teman-teman mau masuk atau tidak itu tidak masalah. Yang penting bisa menjawab semua pertanyaan dari saya nanti saat ujian ya teman-teman. Nanti untuk absennya saya absen ya, absen masuk semua di mana LMS. Yang penting teman-teman tahu ya jawabannya gimana. Nanti kalau ada ujian, terus saat sudah mendekati kenaikan tingkat ya, teman-teman harus ketahui, saya tidak ingin mendengar bahwa instrumentasi teman-teman sekarang jelek ya. Gitu. Nanti saya dikomplain oleh dosen-dosen yang lain ya, teman-teman ya. Intinya teman-teman bisa ya. Intinya teman-teman bisa untuk absen mau hari ini masuk atau tidak masuk itu urusan teman-teman sendiri ya. Urusan teman-teman sendiri, tapi akan tetap saya absen sebagai masuk ya. Jadi yang penting yang saya ingatkan lagi ya, keaktifan teman-teman ya. Keaktifan teman-teman itu yang paling utama. Jadi kalau teman-teman ada sesuatu yang ingin ditanyakan, langsung ditanyakan. Kalau saya tanya bisa menjawab, itu lebih baik ya. Gitu. Jadi keaktifan masuk dalam penilaian saya teman-teman ya. Kalau absen akan saya masukkan semua ya. Jadi saya tidak ingin merugikan teman-teman sekalian ya. Nanti tiba-tiba dari jurusan dipanggil teman-teman ya karena tidak pernah masuk begitu ya. Jadi untuk absen saya yang absen, saya absen semua masuk. Jumlah kalian berapa ya teman-teman ya? Totalnya kalau boleh tahu. Berapa totalnya teman-teman? Untuk totalnya ini Pak, di grup itu ada 50 Pak. Oh begitu ya, 50. Berarti yang tidak hadir sekitar 3 orang saja ya? Iya Pak, mungkin. Tidak masalah ya. Jadi kalau teman-teman tidak bisa hadir ya, tidak bisa hadir, beritahu temannya yang lain ya. Jadi ngomong saja, saya tidak bisa hadir Pak, ada kendala ini ya. Jelaskan saja, nanti tidak masalah, yang penting ujian bisa menjawab. Untuk semua mata kuliah yang saya ajarkan, ya, termasuk instrumentasi, nanti hasil videonya bisa dilihat di halaman YouTube saja ya. Nanti saya bagi juga di mana LMS-nya, nanti itu sudah terlink ya dengan YouTube yang ada ya. Nah tujuannya karena paket internet nggak semuanya bisa mengakses atau bisa mendownload ya. Kalau saya kasih linknya nanti teman-teman akan download ya. Kalau download biasanya malah kasihan teman-teman nanti. Biasanya kan kalau paket-paket internet kan ada yang video YouTube saja ya. Jadi saya ingin memudahkan teman-teman sekalian ya, tidak membebani teman-teman sekalian. Mungkin itu dari saya, Mas Wahyu. Terima kasih sudah mengkoordinir teman-teman sekalian. Untuk teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak sudah hadir di lab instrumentasi A. Selanjutnya untuk praktek diikuti dengan baik-baik ya teman-teman ya. Praktek itu yang paling utama, itu untuk keahlian teman-teman sendiri, untuk kenaikan tingkat juga ya. Kedepannya akan menggunakan semua aplikasi yang sudah dibagikan oleh kakak tingkat kalian. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri ya. Saya akhiri kuliah pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Saya izinkan berdoa dipersilahkan. Terima kasih atas perhatiannya semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas dari
Asisten lab ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Kasih Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noni.